Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi bareng gue di sini. Di video kali ini gue bakal bahas untuk minyak rem, seal shock sama seal debunya atau seal tutup debu ya. Dan untuk barangnya sendiri udah ada di depan gue. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe ke channel gue biar gue makin semangat bikin video untuk kedepannya, dan semoga aja channel ini makin bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng ya, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video-video terbaru lainnya. Nah, buat kalian yang mau, nanti linknya gue taruh aja di deskripsi. Mau disekaligusin atau satu-satu nanti gue cantumin aja. Dan kalau kalian minta yang lain, komen aja di bawah, nanti gue cantumin untuk link yang lainnya. Oke, yang pertama di sini ada Petro Asia Lubricant Shock Absorber Oil. Ini minyak shock atau oli shock gitu ya. Dan di sini ada tabel-tabelnya, table of application. Ini dari Yamaha, ada Miosol, ada Nuvo, ada Vega gitu ya. Jadi motor matic, motor bebek itu bisa ya. Dan ini Honda ada ada Neo Tiger, Neo Mega Pro gitu ya. Bahkan motor untuk sport pun ada. Jadi sport, bebek, matic itu bisa gitu ya. Dan ini yang kalian dapatkan, dia di sini ada dua botol oli shock atau minyak shock warna merah. Ini ada tulisannya Petro Asia ya di situ. Jadi untuk keterangan seberapa-berapanya, ini di sini ada keterangan membantu, atau kalian bisa punya takaran sendiri, itu terserah kalian ya, silahkan aja gitu. Jadi enaknya segimana ya udah gitu. Dan untuk yang di sini ini ada seal set FR fork, ini ada 51490 GN5 305, kuantitinya satu pasang ya. Jadi kanan kiri untuk seal di bagian dalamnya. Dan untuk di bagian paling atasnya ini ada seal dust atau seal debu atau tutup abu atau apapun itulah. Ini 51490 GN5 305, kuantitinya satu pasang kanan kiri. Jadi ini tuh udah seset ya. Jadi udah ada minyaknya, udah ada seal shocknya sama seal debu. Jadi ini starter pack untuk maintenance shock breaker depan ya, atau service shock breaker depan gitu ya. Cuman di sini gua kasih catatan sedikit, pastikan as shock kalian itu nggak baret atau nggak karat atau nggak udah nggak layak pakai ya. Nggak layak pakainya tuh kalau misalkan udah baret gitu ya, udah garet, karatan dan segala macamnya, itu gua saranin kalian mending ganti sama as shocknya gitu ya. Itu tuh kalau Orion bisa beli satuan gitu ya, misalkan mau kiri doang atau kanan doang gitu, itu bisa gitu kalau yang Orion. Cuman emang harganya lumayan gitu ya untuk yang ori. Dan kalau misalkan budget kalian minim kalian bisa pilih yang KW atau merek yang lainnya, itu dia biasanya jualnya seset gitu ya. Jadi dia jualnya asoknya seset gitu ya. Kenapa gue bilang mending ganti asoknya? Soalnya kalau misalkan kalian gak ganti terus ini masih pada baret gitu ya, walaupun garis, kalau bahkan teman gue yang punya showroom ya gitu ya, dia kalau QC untuk motor secondnya gitu, jadi kalau misalkan di asoknya ada garis aja ada baret aja segaris rambut gitu ya, itu dia minta kurangin harga gitu ya. Karena kenapa? Karena untuk garis sarambut pun itu kan bakal membesar gitu ya, kan dia ngenjot terus gitu ya. Apalagi kalau misalkan kotor terus debu-debunya masuk gitu ya, nempel, dia kan main itu makin gede nantinya gitu. Dan orang temen gue itu tahu harga asok itu tuh lumayan harganya, makanya dia suka minta turun gitu ya gitu. Jadi kalau gue sih, kalau misalkan perawatan minimnya ya gitu ya, rajin-rajin dibersihin aja gitu. Apalagi kalau misalkan habis kena air hujan gitu ya, kena air hujan terus kena hujan-hujanan, itu kan kotoran pada nempel tuh di asok gitu. Kalau misalkan kalian habis pulang kerja atau pulang kuliah atau main dan hujan gitu posisinya, kalian masukin motor terus males nih buat nyuci nih, kalian ambil ember aja atau semprot aja untuk di bagian asoknya biar kotorannya pada turun semua gitu ya. Jadi nggak usah dicuci, nggak apa-apa gitu, disemprot aja, diturun gitu, udah ntar di bersihnya besok atau kapan itu terserah gitu ya. Yang pasti untuk air hujan itu asamnya tuh lumayan tinggi gitu ya. Jadi itu yang bikin motor cepat karat gitu ya. Terus part-part tuh cepat rusak gitu. Jadi pastiin disiram aja gitu kalau kalian males gitu ya. Bahkan
Kalau di tempat-tempat yang asok belakang gitu ya, gue itu dua tempat yang selalu gue perhatiin gitu ya, selalu disemprot gitu ya. Cuman kalau semisalkan udah kalian lakuin seperti itu dan masih bocor juga, itu sih ya pemakaian ya. Karena gue jujur di Mio ini nih, di Mio seperti udah bulan depan 1 tahun gue pakai yang seal shocknya itu yang KW semua gitu ya, KW semua. Untuk asnya itu yang ori, cuman seal-sealnya itu yang KW. Dan gue pemakaian tiap hari, hujan terus panas segala macam itu tiap hari. Tapi baru bulan ini nih, awal bulan kemarin nggak salah, itu udah mulai bocor yang sebelah kanan ya, rembes gitu. Itu segitu dirawat gitulah gitu. Itu yang KW. Jadi hitung-hitung servis lah gitu kan. Harusnya kan kalau nggak salah untuk servis shock tuh 6 bulan sekali ya kalau nggak salah gitu, apa 3 bulan sekali gitu. Cuman udah dari setahun ini udah lebih dari cukup kalau menurut gua. Jadi makanya gua beli ini biar sekalian di servis aja gitu ya gitu. Mungkin kalau misalkan kalian ngelakuin perawatan yang sama kayak gua terus barangnya ori semua, bakal lebih dari 1 tahun gitu ya. Cuman hitungannya kan pasti walaupun original gitu ya, barang original, kalau misalkan 3 bulan 6 bulan pemakaian tiap hari, pasti ada penurunan kualitas gitu dari dari part-part tersebut. Pengantar olinya udah hitam lah, udah segala macam gitu ya. Jadi untuk servis tuh hal wajar banget, apalagi barang dipakai ya gitu, motor dipakai gitu kan tiap hari pula gitu, kecuali jarang dipakai gitu, terus keluar cuma Sabtu Minggu, itu mah bisa bertahun-tahun gitu ya gitu. Jadi sama kayak servis CVT dan servis karburator atau throttle body dan segala macamnya kan ada jangkanya gitu ya, 2 bulan sekali atau nggak sebulan sekali kalau misalkan yang jaraknya jauh gitu ya. Jadi itu mah wajar aja lah gitu. Makanya ini gue sekalian hitungan sekalian servis gitulah. Dan untuk video pemasangannya mungkin nanti akan berbeda lagi untuk pemasangannya ya, karena ini sekarang lagi libur 17 Agustus 1945 gitu ya. Ini hari kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-79 gitu ya. Jadi mungkin untuk hari kerjanya untuk untuk pemasangannya dan videonya insya Allah. Jadi mungkin untuk videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai habis. Tungguin video-video gue selanjutnya. Insya Allah bakalan gue upload setiap hari. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.